Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan memulai lagi dengan pelajaran lanjutan, yaitu adalah mengenai komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer, kita tujuan pembelajaran dulu, yaitu adalah tujuan pembelajaran siswa dapat memahami cara kerja sistem komputer dengan diawali mengetahui komponen-komponen penunjangnya. Nah, kita berlanjut. Komponen sistem komputer ini terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem, yaitu adanya hardware, adanya software, dan juga adanya brainware. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai 3 jenis komponen tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Baik, kita lihat struktur komputer. Jadi struktur komponen sistem komputer ini terdiri dari, pertama adanya hardware, kemudian berikutnya ada software, kemudian yang ketiga itu adanya brainware. Pengertian daripada hardware itu adalah istilah lain disebut namanya perangkat keras. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai. Contohnya seperti ada monitor, mouse, keyboard, dan CPU atau Central Processing Unit. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Kemudian kita yang kedua itu adalah software. Nah, kita akan lebih perjelas lagi. Software atau komponen perangkat lunak. Software ini adalah sebuah perangkat lunak, merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Kemudian berikut itu ada yang namanya brainware. Jadi brainware itu adalah salah satu perangkat di dalam struktur ini, adalah boleh dikatakan komponen pemakai. Jadi selengkapnya itu adalah brainware itu adalah merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Maka manusia itulah yang dikatakan adalah sebagai brainware. Jadi brainware itu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya ada sebagai berikut. Ada programmer, ada sistem analis, ada administrator, dan yang keempat itu adalah ada operator. Itu adalah yang disebut dengan komponen brainware. Jadi ketiga struktur komponen sistem komputer ini adalah saling keterkaitan. Baik, kita akan bahas mengenai hardware. Jadi hardware ini ada penunjang atau boleh dikatakan kelengkapan hardware ini ada 3. Pertama ada yang disebut dengan media input. Ada yang disebut dengan media proses. Ada yang disebut dengan media output. Nah, kita jabarkan atau kita contohkan media input. Media input itu adalah salah satunya, atau boleh dikatakan kita sebutkan satu persatu. Ada yang namanya keyboard, ada yang namanya mouse, ada yang namanya joystick, ada yang namanya scanner. Baik, kita lihat atau perlihatkan model bentuknya seperti apa media input ini. Nah, ini adalah joystick, ini keyboard, mouse, scanner. Ini adalah yang dikatakan dengan media input.
ya. Nah, kemudian berikut ada yang namanya media proses. Media proses, ya. Media proses itu ada yang namanya CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Ada yang namanya RAM, Random Access Memory. Ada yang namanya hard disk. Hard disk itu adalah penyimpan data, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen hardware, yaitu sebagai berikut. Ada yang namanya Central Processing Unit. Ini yang termasuk ada media proses, Central Processing Unit. Jadi CPU atau Central Processing Unit ini kalau kita kembangkan, kalau kita definisikan, itu adalah unit sentral atau boleh dikatakan sebagai otaknya daripada komputer. Ini adalah merupakan sebuah otak atau sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengelolaan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. Itu adalah yang dikatakan dengan Central Processing Unit, sesuai dengan namanya sentral atau pusat, ya. Baik, kita lanjutkan ke media output. Media output itu media keluaran atau media yang disebutkan dengan hasil daripada proses. Hasil dari proses itu ada yang namanya monitor, itu akan dinampakkan oleh monitor. Ada yang namanya printer, akan dicetak oleh sebuah printer yang keluaran dalam bentuk kertas. Ada yang namanya speaker, akan dikeluarkan dalam bentuk suara. Ada mikrofon, itu pun juga suara. Ada webcam, dikeluarkan oleh bentuk atau gambar atau video. Ada handphone. Nah, handphone ini juga adalah alat untuk mendengar, ya. Ini adalah bentuk output secara fisik, ya. Silahkan Anda lihat, ada webcam, ada mikrofon, ada printer, ada monitor, kemudian ada speaker, dan ada juga bentuk daripada headphone. Ada juga printer yang berbagai bentuk atau berbagai macam bentuknya, ya. Baik, kita lanjut lagi dengan software. Software kita lihat terdiri dari beberapa bagian software, atau boleh dikatakan software kita di sini kita akan bagi ke 3 jenis atau 3 bentuk atau 3 sistem. Ada software itu yang namanya sistem operasi atau sistem penggerak, ada sistem aplikasi, ada sistem utility, ada sistem operasi. Saya tadi ulang. Nah, sistem operasi ini biasanya dalam sebuah komputer PC itu dilengkapi dengan sistem operasi yang namanya Windows. Ada Windows versi 97, Windows 2000, Windows 2008, dan Windows seterusnya. Ada banyak macam Windows yang dikeluarkan sesuai dengan versi atau kebutuhan atau rilis Windows yang sebelumnya. Kemudian ada sistem operasi itu ada yang namanya Linux, ya, ada namanya Mac OS atau operating system, dan lain sebagainya. Ini macam-macam sistem operasi atau untuk pembangkit sebuah komputer bisa beroperasi. Kemudian ada sistem aplikasi. Nah, inilah sistem aplikasi ini adalah sistem aplikasi ini yang banyak dipakai atau banyak yang digunakan, terutama adalah di perkantoran. Banyak orang menggunakan sistem atau disebut namanya Microsoft Office. Kenapa dikatakan Microsoft Office? Karena aplikasi ini sering bergelut di dalam perkantoran atau sering dipakai di perkantoran. Ada yang namanya Microsoft Word. Ini jelas, ini adalah untuk mengolah kata yang biasa dipakai untuk membuat surat. Kemudian Microsoft Excel untuk mengolah angka, PowerPoint untuk slide, untuk mengajar, untuk menampilkan atau mempresentasikan. Kemudian untuk mengolah foto, ada yang namanya Photoshop. Baik, kita lanjutkan sistem utility. Sistem utility ini adalah sistem yang dipergunakan untuk melengkapi sebuah sistem operasi, sistem aplikasi, maka akan lebih komplit apabila ada sistem utility, di mana dalamnya sistem utility ini ada antivirus supaya sistem operasi dan sistem aplikasi itu tidak terkena virus, supaya nyaman dan aman di dalam sebuah pengoperasian. Kemudian begitu juga firewall untuk menjaga
Kemudian programming language itu adalah salah satu program atau bahasa pemrograman di dalam sebuah sistem Unity. Ini boleh dimasukkan juga bahasa pemrograman di dalam sebuah komputer, karena ini diperuntukkan untuk seorang programmer untuk membuat program atau aplikasi program. Baik, kita lanjut mengenai yang ketiga dari struktur komputer atau struktur komponen sistem komputer. Ini ada yang ketiga hardware, software, dan yang ketiga itu adalah brainware. Kita bahas mengenai brainware. Di dalam brainware ini ada komponen atau boleh dikatakan ada 4. Di dalam brainware ini ada 4 orang atau 4 nama yang disebut dengan pengguna komputer itu, karena brainware itu sendiri itu adalah pengguna komputer. Itu ada yang namanya programmer, ada yang namanya sistem analis, ada yang namanya administrator, kemudian ada yang namanya operator. Jadi ini brainware ini ada 4 sebutan atau 4 tingkat. Baik, kita akan mulai kita mengetahui apa itu programmer. Kita lihat programmer. Programmer yaitu seorang yang memiliki kecakapan atau keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi, seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Jadi programmer ini boleh dikatakan orang yang membuat program, karena sekarang ini orang banyak membutuhkan programmer, karena programmer ini adalah orang yang menguasai macam-macam bahasa pemrograman. Kenapa? Karena pemrograman ini banyak diperlukan, baik itu di perkantoran, di sekolah, kemudian di perusahaan-perusahaan ini kita banyak menggunakan orang atau program tersebut yang diperlukan untuk membuat program. Baik, kita lihat lagi yang lain, yaitu adalah sistem analis. Apa itu sistem analis? Baik, kita lihat sistem analis. Sistem analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem sesuai dengan kebutuhan dari seorang penggunanya. Seseorang yang bertugas sebagai sistem analis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analis teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. Jadi keahlian contohnya maksudnya analis ini harus tahu analisisnya, teknisnya, manajerialnya, cara berkomunikasinya. Yang jelas sistem analis ini adalah merencanakan atau mengkoordinasikan sebuah program yang akan dibuat oleh seorang programmer ya. Kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya itu adalah administrator. Administrator adalah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi. Jadi sebuah sistem operasi harus bisa dikelola atau bagaimana mengelola sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Jangan sampai sebuah komputer itu lambat, jangan sampai sebuah komputer itu hang, jangan sebuah komputer itu tidak bisa berjalan, karena ini adalah kepandaian dari administrator. Bagaimana cara menata, memasukkan program di dalam sebuah komputer, jangan terlalu banyak, nanti komputernya lelet atau loading lama dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kepandaian daripada seorang administrator. Baik, berikutnya adalah operator. Operator di sini jelas sesuai dengan namanya. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada, atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Jadi operator ini tugasnya hanya mengerjakan atau mengoperasikan sebuah aplikasi.
Bila mana dikasih aplikasi, maka operator ini harus bisa menjalankan, karena sesuai dengan tugasnya adalah memanfaatkan sebuah sistem komputer atau sebuah aplikasi yang diberikan kepada operator tersebut untuk dijalankan. Maka operatorlah yang menjalankan, yang mengoperasikan, dan bagaimana nanti hasilnya. Jadi operator itu sama dengan orang yang menjalankan sebuah program. Baik, kita lihat kembali ya struktur komponen sistem komputer. Bapak harapkan Anda bisa mengetahui secara flowchart atau alur logika daripada jalannya komputer atau sistem komputer berjalan. Itu terdiri dari tiga penunjang besar, yaitu ada hardware, ada software, ada brainware, kemudian hardware. Bapak simpulkan hardware ini ada 3 media input, media proses, media output. Kemudian software pun juga terbagi daripada 3, yaitu ada sistem operasi, sistem aplikasi, sistem utility. Kemudian brainware terdiri daripada programmer, sistem analis, administrator, kemudian operator. Demikian Bapak simpulkan. Kemudian Anda bisa lihat juga contohnya, ya, apa itu contoh media input, apa itu media output, apa itu sistem operasi, apa itu sistem aplikasi, kemudian sistem utility ya. Jadi kesimpulannya Anda harus bisa menyimpulkan, harus bisa memahami daripada flowchart atau alur logika dari sistem komputer, atau sehingga komputer itu bisa berjalan, komputer bisa hidup. Kita jangan sampai nanti katanya komputer ini pintar. Jadi yang dikatakan komputer pintar bukan komputernya, tetapi kitanya lah yang pintar. Artinya pemakai atau programmer lah yang pintar. Kenapa? Programmer itu adalah yang membuat program, kemudian yang menjalankannya itu adalah operator. Nah, sehingga apabila ada komputer yang pintar, bukan komputer yang pintar, tetapi adalah operatornya. Baik Ananda, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Semoga Anda paham dan mengerti. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.